Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Suyono, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perspektif Global, serta teman-teman kelas 2E yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai diskusi siang ini yaitu tentang isu-isu global masa kini. Saya, Mona Lisa Sikumbang, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada siang ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Az-Zahra Wani Purba, Mona Lisa Sikumbang, dan Rahmayani. Baiklah, langsung saja kita masuki ke topik pembahasan untuk diskusi kita hari ini. 1. Isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Telah kita sadari bahwa pengajaran IPS bersumber dari masyarakat yang meliputi pertumbuhan, perkembangan, kemajuan kehidupan, termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dengan demikian, pengajaran IPS tidak akan kehabisan materi untuk dibahas dan dipermasalahkan. Materi tersebut bukan hanya apa yang terjadi hari ini, melainkan apa yang telah terjadi pada masa yang lampau dan lebih jauh pada masa yang akan datang. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, meliputi apa yang terjadi setempat secara lokal, nasional, regional, bahkan ke tingkat global. Hal tersebut menjadi perhatian dan lahan garapan pengajaran IPS ini. Perkembangan, perubahan dan kemajuan pengetahuan, kesadaran perilaku, sikap, dan pemikiran manusia saat ini akan berpengaruh terhadap sikap perilaku dan tindakannya di hari-hari mendatang. Berikut ada beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global dalam pembelajaran IPS, di antaranya sebagai berikut. 1. Kemajuan dan pemanfaatan iptek dalam komunikasi transportasi, multimedia, kamera, dan pemotretan jarak jauh, teropong, serta penginderaan dari satelit, telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajar IPS. 2. Kontak antar manusia dan arus barang berita dan informasi, baik secara fisik, langsung, tanpa perantara, maupun tidak langsung melalui berbagai media. Memperluas cara pandang manusia mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global, untuk membina perspektif global dalam diri manusia. Proses yang demikian itu merupakan salah satu tugas yang harus diperhatikan pada pembelajaran IPS. Kemudian yang ketiga, secara alamiah, baik kondisi alam fisik maupun sosial budaya manusia di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Tidak merataan dan keanekaragaman SDA dan SDM ini menjadi dasar terjadinya penjelajahan, kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan, baik dalam konteks keruangan maupun dalam isu-isu global dalam pembelajaran IPS SD. Dan yang keempat, perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya SDA setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan SDM-nya memanfaatkan SDA yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Dan fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi sebagai suatu kenyataan merupakan proses yang berkembang dalam ruang tertentu pada perjalanan dari waktu ke waktu. Kenyataan yang demikian merupakan perpaduan jalinan antar faktor ruang dan faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Setelah untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani. Saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. A. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Yang B. Pembangunan. Masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi memerlukan SDM yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif. Yang C. Hak asasi manusia. Mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global? Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau berkuasa. Yang D. Imigrasi, emigrasi, dan pengungsian. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara, bangsa, ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Emigrasi adalah tindakan meninggalkan negara asal seorang atau wilayah untuk menetap di negara lain. Ini adalah sama seperti imigrasi, tapi dari perspektif negara asal. Orang yang melakukan imigrasi disebut emigran. Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah untuk menghindari suatu bencana atau musibah. Ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, ataupun kebakaran. Yang E. Kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, dan udara. Namun dalam konteks dunia global, khususnya berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Lingkungan hidup dan lingkungan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup tersebut di dalamnya, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, benda atau fenomena yang sama dapat kita sebut sebagai lingkungan dan dapat pula kita nyatakan sebagai sumber daya tergantung dari sudut pandang yang kita tetapkan. Sebagai akibat meningkatkannya jumlah penduduk manusia dengan segala kebutuhannya, lingkungan sebagai sumber daya secara alamiah tidak dapat lagi menjamin kehidupan manusia tanpa penerapan dan pemanfaatan iptek dalam rekayasa lingkungan sumber daya. Kesejahteraan umat manusia tidak dapat terjamin. Persebaran kemakmuran teknologi dan informasi. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah merubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap kekuatan atau power suatu negara, sekaligus menunjukkan adanya difusi dalam pengertian tersebut. Kebutuhan suatu negara tidak lagi dinaiki semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari penggunaan teknologi informasi. Pada abad ke-21, hampir setiap aktivitas muka dari aktivitas personal hingga pemerintahan bertumpu pada penggunaan teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan manfaat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Hak kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, khususnya produksi pertanian,
bahan pangan menjadi tuntunan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, karena berbagai kendala yang meliputi kendala sosial tidak meratanya kualitas kemampuan SDM, kendala politik dan kekuasaan, panen kendala cuaca yang menyebabkan kegagalan panen, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan persediaan bahannya tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut mengakibatkan kelaparan di berbagai kawasan di dunia. Gejolak politik dan ekonomi global juga menjadi salah satu penyebab yang mendasar kelaparan di berbagai belahan bumi. Perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia. Namun demikian, sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kerawanan terhadap perdamaian keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasional, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi gengsi arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat regional sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Prasangka dan diskriminasi. Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis, ras, kelas, jenis atau kelamin, agama, ekonomi, dan politik. Secara ilmiah, di alam raya termasuk di dalam biosfer tempat hidup kita, perbedaan secara keanekaragaman merupakan hal wajar. Oleh karena itu, kemajemukan tersebut harus kita terima, bahkan harus kita syukuri. Namun demikian, dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi sumber keresahan, kesenjangan, bahkan masalah. Dengan dasar alasan perbedaan kepentingan, perbedaan serta keanekaragaman menjadi benih berkembangnya prasangka antar etnis, antar ras, antar agama, antar kelompok ekonomi, dan antar kelompok politik. Hal inilah yang menjadi wajib diwaspadai secara sungguh-sungguh oleh seluruh umat manusia, terutama oleh kelompok elit, yang tersebut harus mulai ditanamkan secara dini di tingkat sekolah dasar. Anak-anak di tingkat SD inilah yang akan menjadi SDM masa yang akan datang, yang idealnya bersih dari sikap dan tindakan prasangka serta diskriminasi. Akhirnya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.